Sahabat, topik yang akan kita renungkan hari ini adalah melakukan kesibukan yang terbaik. Sahabatku, kita sebagai wanita yang berperan sebagai istri dan ibu, tentu tiada hari tanpa kesibukan, bukan? Setiap hari dari pagi buta sampai tengah malam kita sibuk mengurusi rumah tangga. Dari mulai menyediakan sarapan, makan siang, makan malam, mencuci, belanja, setrika, dan lain sebagainya. Rasanya kesibukan kita tidak pernah berhenti. Sahabatku, kesibukan kita sebagai istri dan ibu rumah tangga adalah kesibukan yang baik. Karena semua kesibukan itu merupakan wujud cinta kasih kita kepada keluarga. Dan semua kesibukan itu baik karena kesibukan itu bermanfaat dan penting bagi keluarga kita. Kesibukan yang baik itu juga akan membuat keluarga kita sangat mengasihi dan menghargai kita sebagai ibu rumah tangga yang baik. Bayangkan bila kita tidak melakukan kesibukan-kesibukan tersebut, maka suami dan anak-anak kita akan terlantar dan tidak terurus dengan baik. Kesibukan kita sebagai istri dan ibu rumah tangga adalah kesibukan yang baik dan sangat perlu kita lakukan dengan tulus ikhlas. Sahabatku, tahukah Anda di samping kesibukan yang baik itu ada kesibukan yang terbaik yang juga harus kita lakukan seumur hidup kita? Jika Anda belum tahu kesibukan terbaik itu apa, mari kita mendengarkan kisah dua wanita yaitu Marta dan Maria ketika mereka kedatangan Tuhan Yesus di rumah mereka. Kisah itu bisa kita baca dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 30-42. Inilah kisahnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia kemudian mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani Engkau seorang diri? Suruhlah dia membantuku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sahabatku, dikatakan bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Apa sebenarnya yang dilakukan Maria? Ternyata Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Inilah kesibukan yang terbaik yang telah dipilih oleh Maria. Sahabatku, pernahkah Anda melakukan kesibukan seperti Maria, yaitu duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya? Memang saat ini secara fisik kita tidak bisa duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya, karena Tuhan Yesus sudah ada di surga. Kita tidak bisa lagi mendengarkan perkataan Yesus secara langsung seperti yang dialami Maria, karena Tuhan Yesus sudah berada di surga bersama Bapanya. Tetapi kita bisa mendengarkan perkataannya melalui Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Lalu Anda bertanya, mengapa kita harus mendengarkan perkataan Tuhan? Sahabatku, firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Firman Tuhan adalah pembimbing hidup kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sama dengan firman Tuhan.
Nah, jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bisa membayangkan bila kita tidak pernah mendengar perkataan Tuhan. Kita tidak tahu kesalahan kita. Kita tidak tahu bagaimana harus memperbaiki kelakuan kita yang salah. Dan kita juga tidak tahu apa itu kebenaran. Sebaliknya, bila kita mendengarkan perkataan Tuhan, maka kita akan mendapat pengajaran. Kita akan tahu apakah kita ini salah atau benar. Lalu kita dibimbing bagaimana memperbaiki kelakuan kita, dan kita harus dididik dalam kebenaran. Apakah Anda sekarang sadar bahwa begitu pentingnya mendengar perkataan Tuhan? Oleh sebab itu, dalam kisah Marta tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Jadi mendengarkan perkataan Tuhan Yesus adalah kesibukan yang terbaik. Sahabatku, puji Tuhan, bila selama ini Anda sudah memilih kesibukan yang terbaik, yaitu mendengarkan perkataan Yesus. Bila Anda belum pernah melakukan ini, inilah saat yang baik untuk memulainya. Bila Anda memiliki Alkitab, mulailah membacanya secara teratur agar Anda tahu perkataan Tuhan Yesus untuk Anda. Bila Anda tidak memiliki Alkitab, Anda bisa memberitahukan kepada kami. Di akhir acara ini kami akan memberikan alamat kami dan Anda bisa mencatatnya dan segera ajukan permintaan Anda. Kami akan segera mengirim Alkitab untuk Anda. Dan kami berharap Anda bisa membaca semua perkataan Tuhan Yesus. Dan yakinlah hidup Anda akan bahagia. Dan Anda memilih kesibukan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Tuhan memberkati Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.